Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurzehan, berumur 60 tahun, seorang ibu rumah tangga yang mengurusin rumah sehari-harinya, bermain bersama cucu, berternak, kadang-kadang saya juga terima orderan pakaian. Jadi awalnya itu ya, saya merasanya kok kayaknya capek gitu ya. Terus daerah punggung saya terasa tuh nyeri gitu. Saya berpikirnya gini, apa gula saya tinggi? Karena saya kan ada diabetes. Terus saya ngaca, ternyata ada lentingan di arah punggung saya. Saya pakai obat gatel, tapi tidak membaik, malah sakitnya makin parah, seperti terbakar kena api. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ke rumah sakit. Ternyata saya mengalami cacar api. Aduh, saya nggak nyangka loh, kok tiba-tiba saya bisa kena cacar api ya? Gimana ya? Gatelnya itu udah ada rasa sakit, ada rasa gatel. Ini sampai 2 bulan loh. Rasanya itu sampai ke saraf kita. Karena posisinya itu adanya di punggung, kita kan kalau tidur jadi nggak nyaman. Mau beraktivitas apapun terganggu deh. Karena kan datangnya itu kan tiba-tiba banget ya. Saya pernah dengar, tapi saya nggak nyangka kalau kenanya ke saya. Nah, sebelum saya kena cacar api ini, waktu kecil saya pernah juga loh kena cacar air. Tapi nggak sama. Kalau cacar api yang sekarang ini muncul lentingan putih gitu, dan kulit kita merah. Dan itu saya ngerasainnya lebih dari 3 minggu. Namanya sakit. Jadi kegiatan kita sehari-hari itu susah mengerjakannya. Ya, seperti saya kumpul keluarga sama cucu, itu berkurang. Pokoknya nggak enak banget sakit yang satu ini. Saya berharap supaya orang lain itu jangan sampai merasakan cacar api seperti yang saya alami. Nggak enak loh. Sebaiknya kita mencegah sebelum terlambat. Dan jangan biarkan cacar api itu mengganggu momen berharga Anda bersama keluarga. Jangan menyepelekan cacar api. Cacar api, atau yang secara medis dikenal sebagai herpes zoster, adalah infeksi virus yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Ini adalah virus yang sama yang juga menyebabkan cacar air. Setelah seseorang sembuh dari cacar air, virus tersebut akan tidur di dalam sistem saraf tubuh. Kemudian, herpes zoster terjadi karena reaktivasi dari virus tersebut. Ya, benar. Virus cacar api bisa menular melalui kontak langsung dengan cairan dari lepuhan yang muncul di kulit. Cacar api ditularkan menjadi cacar air pada seseorang yang belum pernah mengalami cacar air sebelumnya. Kelompok yang berisiko tinggi terkena cacar api antara lain: 1. Individu yang pernah terkena cacar air. 2. Individu yang berusia 50 tahun ke atas. 3. Individu yang memiliki kondisi imunokompromi atau adanya gangguan imunitas seperti pada pasien kanker, leukemia, infeksi HIV, dan lain-lain. Serta 4. Individu yang sedang menjalani terapi yang melemahkan sistem imun. Ada pasien dengan diabetes mellitus rentan terkena infeksi karena adanya gangguan sistem imun adaptif dan imun bawaan. Beberapa studi menunjukkan bahwa nyeri yang disebabkan oleh cacar api lebih intens dan lama pada pasien dengan DM atau diabetes mellitus tipe 2. Selain itu, mereka juga lebih berisiko mengalami PHN atau postherpetic neuralgia atau nyeri berkepanjangan meskipun luka sudah sembuh yang dapat berlangsung bertahun-tahun. Kebanyakan orang terkena cacar api sekali seumur hidupnya. Namun, tidak menutup kemungkinan seseorang dapat terkena cacar api lebih dari sekali. Cacar api biasanya berlangsung 3 hingga 5 minggu. Meskipun ruamnya sudah sembuh, rasa sakitnya cacar api dapat bertahan hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ini adalah PHN atau postherpetic neuralgia, komplikasi yang paling sering terjadi setelah mengalami cacar api.
mengurangi stres, berolahraga, dan mengonsumsi makanan sehat dapat membantu menjaga imunitas alami tubuh. Cacar api dapat dicegah dengan vaksinasi. Dengan melakukan vaksinasi, Anda dapat menurunkan risiko mengalami cacar api dan komplikasinya seperti nyeri berkepanjangan atau postherpetic neuralgia. Pastikan Anda berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan informasi dan langkah pencegahan yang sesuai.